Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi di video kali ini gitu ya, aku akan reading untuk pilih kartu, dimana topiknya adalah apakah dia masih ingin memperjuangkanmu dan hubungan ini gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin hubungannya kalian penasaran apakah dia mau memperjuangkan hubungan ini, atau kalian merasa mempertanyakan tentang doi mau serius gak sih, doi mau berjuang gak sih dalam masalah yang mungkin terjadi dalam hubungan ini gitu ya. Dan semoga saja pada saat kalian menonton video ini kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia gitu ya. Oke, di sini ada 3 pile kartu yang sudah aku sediakan dengan nuansa yang berbeda untuk perwakilan dari masing-masing pile. Biasanya aku pakai kristal atau gelang-gelangan gitu ya. Dan sekarang aku pakai kotak box-box mini yang aku dapatkan beberapa hari lalu ya. Jadi iseng aja, dan aku melihat kok ini kayaknya cocok gitu ya untuk aku pakai untuk pilih pile kali ini gitu ya. Oke, so tanpa berlama-lama kita mulai dari aku sebutin dulu ya pile yang perwakilan masing-masing pile. Oke. So ini pile 1, ya ini pile 1. Oke. Pile 1. Ini pile 2. Jadi kayak pot bunga gitu. Pile 2, ini pile 3. Jadi kayak ada travel gitu ya. Ini pile 3. Oke. So, kalian bisa tenangkan diri kalian. Pilih kartu yang mana yang akan kalian pilih. Oke. Pile 1, pile 2, pile 3. Oke, kita mulai dari pile nomor 1. Oke, kita mulai dari pile nomor 1. Jadi aku lupa tadi nyebutin bahwa aku akan tambahkan extra deck. Jadi nanti kalau misalnya ada aku ingin konfirmasi dari kartu ini, mungkin tambahan informasi gitu ya, aku akan menshuffle kartu ini ya dari Black Moon Astrology Cards. Oke. Jadi nanti aku akan buka terakhir gitu ya di setiap pembacaan file. Oke, jadi yang milih pile 1 di sini ada kartu apa ya? Bacaannya atau love you always. Wow, semoga kartu ini bisa menunjukkan bahwa pile ini dimana dia ingin memperjuangkan kamu sesuai dengan box ini ya. Karena ini aku random aja, aku shuffle. Oke, so kita lihat untuk pile 1 bagaimana si dia. Oke, apakah dia masih ingin memperjuangkanmu gitu. Oke, so disini ada Page of Swords, ada kartu Queen of Wands, oke, ada kartu Ace of Swords, ada kartu King of Swords, dan terakhir ada kartu Ten of Pentacles. Wow. Oke, so di pile nomor 1 ini aku sudah membaca bahwa dia ini terlihat ingin memperjuangkan hubungan ini ya ke jenjang yang lebih tinggi, karena ada Ten of Pentacles yang di akhir ya. Jadi aku akan bedah satu-satu setiap kartu, informasi apa yang mereka sampaikan. Oke. Di Page of Swords ini aku melihat dia belajar memahami kamu ya. Aku merasa dia mencoba buat belajar memahami kamu. Dia mencoba buat apa ya, kayak ibaratnya mengenal kamu lebih dalam lagi gitu, mengasah pola pikir dia untuk bisa mengenal kamu lebih dalam ya. Jadi kalau kalian masih PDKT, maka orang ini tuh kayak mencoba gitu, belajar buat memahami kamu, mencoba buat dekat sama kamu lebih lagi. Jadi kayak ada intention lebih gitu ya. Kalau kalian sudah pacaran, maka ini menunjukkan bahwa dia itu belajar untuk memahami kamu, belajar untuk memahami keluarga kamu, yang ibaratnya dia mencoba buat menerima kamu. Jadi kayak dia belajar gitu, belajar ya, sambil jalan dia belajar tentang hubungan ini. Walaupun kadang aku ngelihat kadang dia sedikit overthinking juga ya. Aku lihat kayak mungkin apakah usaha dia ini worth it gitu.
Apakah usaha dia untuk mempelajari semuanya gitu, belajar dari hubungan ini, belajar memahami kamu, apakah worth it gitu, apakah pantas, apakah nantinya akan berujung dengan happy ending gitu. Karena aku lihat dia terkadang itu meragukan gitu ya, kadang dia tuh meragukan kayak bisa nggak ya hubungan ini tuh lanjut ke hubungan yang lebih tinggi lagi gitu, apakah orang tua kamu setuju, apakah keluarga kamu setuju gitu. Jadi aku melihat dia punya banyak pertimbangan dan pikiran di sini ya. Jadi aku lihat dia mencoba belajar, mencoba untuk memahami keluarga kamu dan diri kamu sendiri. Jadi aku lihat dia banyak belajar. Ya banyak belajar, sambil jalan banyak belajar. Ya jadi kalau orang udah niat belajar pasti dia mau usaha dong kan gitu ya. Oke, so the next of the cards and the Queen of Wands. Di sini aku melihat dia itu sangat apa ya, terinspirasi gitu. Dia sangat apa ya, kayak pengen banget sama kamu karena menurut dia kamu itu adalah orang yang bisa membuat dia merasa hidup kembali gitu ya, membuat dia um, merasa punya tujuan hidup. Mungkin kalian sering diskusi bareng tentang masa depan gitu ya, kalian mungkin merasa cocok atau kalian sering bahas-bahas hal yang dimana itu tuh kayak menimbulkan kecocokan dan kenyamanan di antara kalian berdua. Nah, di Queen of Wands ini aku melihat bahwa dia ini gitu ya, merasa dia sangat semangat gitu, gairahnya tuh besar gitu buat bareng sama kamu. Karena dia merasa kayak apa ya, kayak gejolak yang tidak biasa gitu ya, gejolak yang tidak biasa, gejolak yang dimana dia merasa kayak pokoknya gue sayang gitu, pokoknya gue pengen merjuangin lo gitu. Itu yang aku dapat dari Queen of Wands ini, karena terlihat dia tuh sangat terinspirasi banget. Mungkin kamu banyak memberikan dia advice atau vice versa, kamu yang mungkin terinspirasi dari dia. Intinya kalian saling menginspirasi dan itu bikin dia menjadi semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dan memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Ace of Swords di sini aku merasa kalian sering banget komunikasi atau mungkin juga berdebat tentang hal-hal yang sifatnya tentang apa ya, menyusun rencana masa depan bersama gitu. Dan aku melihat di sini bahwa dia sangat kritis sekali. Ada King of Swords di sini. Aku melihat dia punya pola pikir yang sangat kritis dan logis sekali. Mungkin orang ini adalah orang yang sangat pintar gitu ya. Mungkin dari segi pembawaannya juga berwibawa. Orangnya juga apa ya, serius gitu. Kalau aku lihat tuh orangnya bukan orang-orang yang cengengesan ya. Ini di part 1 orang-orang yang memang punya pribadi yang serius gitu ya, yang pintar, yang dimana dia nggak pernah ngomong itu hanya sekedar main-main. Jadi apa yang diucapkan itu sudah dia pikirkan matang-matang gitu. Kalau emang dia kayak mau serius sama kamu dan dia bilang kayak tunggu ya, aku setahun depan aku bakal lamar kamu gitu, dia sudah memikirkan rencana itu, berarti dia sudah punya planning, sudah punya apa ya, sudah dia pikirkan gitu sejauh itu gitu. Karena aku lihat orangnya bukan tipikal yang asal ceplos, tapi dia berpikir sebelum berbicara gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar-benar kayak udah mikirin semuanya, dan aku lihat orang ini memang sangat serius sama kamu gitu ya. Jadi kalau kalian sudah merencanakan pernikahan ini selamat, karena aku lihat dia memang benar-benar serius untuk hal itu. Dia akan memperjuangkan kamu gitu ya. Kalau memang kalian masih PDKT, maka ini menunjukkan usaha dia untuk benar-benar yang namanya kayak menunjukkan keseriusan dia, dimana dia kayak pengen hubungan ini memang arahnya adalah ke hubungan yang benar-benar serius, bukan sekedar main-main lagi. Karena ada effort yang dia taruh di sini, yaitu usaha untuk belajar memahami kamu dan belajar memahami keluarga kamu juga gitu. Jadi kayak dia gencar gitu loh untuk usaha, karena dia merasa bahwa hidup dia berubah nih pada saat kenal kamu atau berjalan hubungannya dengan kamu gitu. Oke, so kita buka untuk kartu. Oh my god, wedding. The situation involves marriage. So this is card that shows me that he is really want to have marriage or wedding with you. Jadi kalau aku lihat di sini, dia benar-benar kayak udah mikirin nih. Mungkin ini kebanyakan yang sudah merencanakan tentang pernikahan atau masa depan. Ada juga yang memang dimana doi belum ngomong apa-apa, tapi aku lihat pikirannya sudah ke arah hubungan serius. Ya, hubungannya sudah kayak pokoknya aku tuh maunya
ke arah ini gitu, bukan orang yang mau main-main lagi. The next card is stay optimistic about your love life. Dia punya positive thinking, dia sudah punya keyakinan gitu ya, bahwa aku tuh bakalan bener-bener yakin gitu. Aku tuh yakin banget bahwa ini adalah hal yang aku tunggu selama ini gitu. Aku ngerasa kayak udah nemuin orang yang tepat. Aku ngerasain kayak aku sudah benar-benar nyaman sama kamu. Aku ngerasa kayak aku memang ditakdirkan buat sama kamu itu. Jadi aku ngeliat kayak dia punya afirmasi positif tentang kehidupan cinta dia gitu. Jadi positive thinking banget orangnya. Card is ada kartu love, unconditional love, self love, awareness, passion, affection, attraction. So ini ada unconditional love, jadi emang dia tidak ada, sebenarnya dia tuh kayak nggak punya alasan khusus kenapa dia bisa sayang dan suka sama kamu. Tapi emang karena dia dimulai dari dia bisa menghargai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, akhirnya dia juga bisa mencintai orang lain gitu. Dan aku lihat dia kayak benar-benar tulus sama kamu nih, grup 1. Oke, terus ada oh I like you, someone likes you, romance is blooming. Oke, dia benar-benar udah ada love, ada kartu I like you. Dia benar-benar kayak jatuh cinta sama kamu. Dia benar-benar punya tujuan lebih sama kamu, jadi kayak keinginan memiliki itu juga besar gitu ya. So kita lihat untuk tambahan informasi, mungkin karena ini udah cukup jelas di grup 1, aku akan ambil 2 kartu aja dari Black Moon Astrology Cards ini. Oke. So kita lihat untuk grup 1. Grup 1, energi doi ke kamu gimana? Oke, jatuh ada kartu 9 house. Oke. Ada kartu weather element, sensing. Oke. So, 9 house. 9 house ini ruled by Sagittarius. Jadi dimana Sagittarius ini kalau udah serius ya, udah serius itu bakalan benar-benar fokus banget, bakalan bener-bener dicapai sampai dapat gitu. Jadi ini bener-bener kayak nunjukin kartu yang dimana dia udah punya, tadi dengan kartu-kartu yang di awal yang sudah aku jelaskan tadi, yang sudah aku bedah, ini 9 house faith ini menunjukkan bahwa dia sudah yakin gitu dengan ambisi dan tujuan dia untuk serius sama kamu gitu, karena dia punya kepercayaan, dia punya keyakinan tentang hal ini gitu. Dia ngerasa kayak untuk apa lagi nunggu lama-lama gitu, kalau emang sudah yakin ya ayo gitu. Jadi aku ngerasa kayak this person is really have faith to you, dia benar-benar kayak punya kepercayaan sama kamu, dia benar-benar serius sama kamu. Oke. So water element sensing, aku ngerasa intuisi dia juga main di sini ya. Jadi dia tidak hanya menggunakan kayak hanya sekedar kayak orang yang tertarik dengan karena suka fisik atau apa, enggak. Tapi orang ini tuh dia entah kenapa merasakan level yang berbeda. Dia merasakan perasaan dengan level yang berbeda, dimana dia merasa kayaknya gue nggak pernah nih ngerasain kayak gini sama cewek gitu. Jadi dia kayak punya sesuatu perasaan yang berbeda ke kamu. Jadi rasanya dia tuh lebih dalam dan di level yang berbeda. Jadi kayak pokoknya beda aja gitu, intuisinya dia main banget di sini, dan dia percaya dengan intuisi dia itu. Dia merasakan bahwa ada gelombang energi yang berbeda saat bersama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dorongan hati juga ini ya, dorongan hati juga dimana dia kayak pokoknya mau ngejar kamu, dapetin kamu, hubungan serius. Jadi kayak emang itu adalah intuisi hati dia yang memang menggebu-gebu gitu loh untuk mengejar target itu, karena dia punya keyakinan sama kamu kayak ini kayaknya cewek ditakdirin buat gue gitu. Oke, so itu untuk pile nomor 1. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Thank you for watching pile number 1. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2 ya, tentang apakah dia ingin berjuang, apakah dia akan memperjuangkanmu ya, dan hubungan ini. Kita lihat pile nomor 2 yang milih tanaman-tanaman ini, box tanaman. Oke.
Semoga sebagus pile nomor 1 ya. Ini oke, wait. Aku buka kartu tarotnya dulu. Ini nanti. Okay, so let's open. So ada kartu Four of Wands, ada kartu Five of Pentacles, ada kartu Strength, ada kartu Four of Cups, ada kartu Two of Pentacles. Oke, pile nomor 2. Oke, so pile nomor 2 yang aku lihat di sini adalah sebuah kebimbangan ya. Ada kartu Two of Pentacles, Four of Cups, Five of Pentacles. Ada yang doi pikirin, ada yang dia pikirin. Yang dimana aku ngerasa kayak dia masih belum benar-benar yakin buat memperjuangkan kamu. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan gitu. Oke, kita bedah energinya satu-satu. Oke, aku lihat Four of Wands di sini. Aku melihat, aku ngerasa ini mungkin yang dimana hubungannya sedang tidak baik-baik saja, ya. Hubungannya sedang tidak baik-baik saja, atau kalian lagi PDKT dengan seseorang, jadi hubungannya masih belum pacaran atau belum serius gitu ya. Oke, so when I see the Four of Wands di sini, aku ngelihat energi dimana kalian awalnya itu memang terasa dekat, nyaman satu sama lain. Ya jadi kayak kelihatannya tuh nggak ada masalah awal-awalnya, kayak sesuatu itu berjalan mulus, entah hubungan kalian atau mungkin proses pendekatan kalian dengan doi ini kayak berjalan mulus-mulus aja. Cuman aku lihat mungkin di saat sekarang ini aku ngelihat kayak orang ini mungkin agak sedikit tertutup, mungkin jarang ngabarin gitu, atau jarang komunikasinya tuh nggak terlalu bagus gitu, atau sikap dia menjadi berbeda. Karena when I see the Five of Pentacles, ketika aku lihat kartu Five of Pentacles ini, aku langsung mendapat energi bahwa orang ini masih belum bisa meninggalkan masa lalu, masih belum benar-benar bisa yang kayak menerima hubungan baru atau memperjuangkan hubungan itu, kayak masih belum ada power besarnya di sana. Orang ini tuh kayak dia tuh bener-bener berusaha buat sabar sih, kayak menerima keadaan, mencoba healing, atau mencoba yang namanya menerima situasi gitu. Atau mungkin kalian hubungannya tuh udah bagus-bagus aja, tapi ternyata keluarga nggak setuju gitu. Atau ternyata udah mau serius, nggak dapat persetujuan atau restu orang tua. Atau kalian, ini banyak kemungkinan yang aku ngerasa kayak ternyata ada sesuatu yang menghalangi hubungan kalian gitu. Ada sesuatu entah dari diri dia atau entah dari keluarga kalian, intinya ada yang menghalangi. Dan aku melihat itu menjadi beban buat dia gitu. Dia merasa beban sama penghalang itu gitu. Dan di sini ada kartu Strength, dimana aku ngelihat kayak dia mencoba buat jalanin aja dulu, dia mencoba buat kuat, dia mencoba buat menggunakan power yang dia punya. Cuman ternyata aku merasa tidak sekuat itu gitu. Dia tidak sekuat itu kalau aku lihat. Karena di sini banyak banget yang mungkin menyarankan dia atau memberikan dia pandangan bahwa lo kalau belum siap jangan maju dulu gitu. Kayak lo harus mempertimbangkan ini dulu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia punya banyak choice, punya banyak pilihan tentang apa yang langkah yang harus dia ambil. Atau mungkin juga ini bisa berarti bahwa dia punya opsi perempuan atau pasangan lain, dia punya kayak opsi orang lain dalam kehidupan dia gitu. Jadi dia merasa bingung sekarang ini harus gimana, harus melakukan apa, karena dia merasa kayak dia sudah terbiasa nyaman sama kamu, dan seketika situasinya seperti ini dia merasa kayak tergoncang gitu, dia merasa kayak nggak siap gitu. Jadi kalau aku lihat di pile nomor 1 ini masih belum benar-benar yakin untuk berjuang, benar-benar kayak masih di titik terbawah. Dia belum berani untuk berjuang, dia juga nggak tahu harus ngapain. Dan yang ketiga adalah dia masih dari segi rasa, kalau aku lihat nih sekarang lagi tergoncang nih ke kamu. Jadi kayak belum benar-benar fokus lah untuk memperjuangkan kamu dan memperjuangkan hubungan ini. Karena aku lihat dia masih punya pilihan lain. Dan aku juga ngeliat dia masih stuck sama masa lalu. Sekuat apapun mungkin kamu memberikan perhatian, kayak memberikan sesuatu yang bikin kayak seolah aku tuh selalu ada buat kamu gitu, tapi ternyata dia tidak melihat itu gitu. Dia masih stuck sama
gelas-gelas kosong ini, cups-cups yang kosong ini gitu. Karena emang dia merasa belum siap untuk menerima itu gitu. Jadi kayak dia kayak ibaratnya kayak ada pilihan lain yang dimana dia merasa dia masih pengen nunggu itu gitu. Dia masih kayak belum bener-bener yang mau ngambil sesuatu yang kamu berikan terus bareng-bareng ke depannya sama kamu. Aku lihat dia masih belum bisa seperti itu gitu ya. Jadi di pile nomor 2 ini aku ngelihat energinya adalah dia masih belum berpikir untuk memperjuangkan kamu gitu. Tapi juga aku lihat kayak a little bit takut kehilangan kamu gitu. Jadi kayak ada rasa takut kehilangan kamu, cuman kayak nggak bisa fokus juga ke kamu gitu. Jadi lagi bingung, oke? So ada kartu Case on Ring. Kalau kalian baca ini ada many option, decision, ya, many option. So sama seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa dia punya banyak pilihan saat ini. Dia punya banyak pertimbangan. Kenapa sih gue harus memperjuangkan kamu gitu. Jadi kayak dia tuh bener-bener mikir. Ya. Jadi kayak aku ngeliat ini orang masih belum benar-benar serius. Ada looking at your photos, missing you, and make new memories, photograph. Kayak aku ngeliat di mungkin kalian saat ini sedang tidak bertemu atau mungkin jarang bertemu. Jadi orang ini punya rasa kangen sama kamu dan mungkin ngelihat foto kamu sambil kayak mikir gimana ya, gue perjuangin atau enggak gitu. Jadi ada pikiran seperti itu yang aku lihat dari orang ini gitu ya. Kayak dia tuh ngeliatin foto kamu, mungkin stalkingin kamu, kayak pengen ngeliat, kayak mikir gue sayang gak sih sama orang ini kayak gitu. Jadi kayak mempertimbangkan gitu ya, apa sih yang akan dia lakukan. Karena aku lihat dia masih belum benar-benar berjuang gitu, benar-benar pengen berjuang saat ini. Dia masih mikir-mikir, oke? So dia kata love yourself first. Di sini aku ngerasa kayak orang ini tuh masih benar-benar butuh healing ya, karena dia masih belajar juga buat mencintai dirinya sendiri. Ini orang nih kayak Oke, ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Jadi aku ngeliat dia masih belum berdamai nih sama masa lalu atau sama family, sama teman. Intinya dia masih belum berdamai sama orang-orang yang akhirnya berdampak sama hubungan kalian saat ini. Dan ini yang bikin dia kayak mikir-mikir buat merjuangin kamu gitu. Jadi kayak dia masih nungguin seseorang nih kalau aku lihat. Jadi dia masih dilema nih, nungguin gak ya, atau biarin atau tinggalin terus sama kamu. Itu jadi dia masih benar-benar bingung banget di sini gitu. Jadi ada seseorang yang dari masa lalu yang sekiranya bakalan datang gitu untuk mungkin berdamai atau menyelesaikan masalah-masalah yang dulu belum selesai di antara mereka gitu ya. Oke, kita coba bedah, get more information dengan kartu ini. Di Black Moon kita lihat untuk pile nomor 2 energi doi saat ini di mana. Oke. Aku butuh 2 kartu aja. Oke, aku langsung dapat 2 kartu. Ada kartu Aquarius, I know, dan kartu Taurus, I have. Oke. Mungkin saja doi ada zodiak Aquarius atau Taurus, atau kamu yang Aquarius atau Taurus. Jadi ada kaitannya dengan zodiak ini ya, Aquarius dan Taurus, tapi bisa juga di luar zodiak ini karena ini sangat general. Oke, so Aquarius di sini. Di sini aku dapat sebuah clue bahwa orang ini berusaha untuk mengetahui dulu secara keseluruhan. Dalam artian dia tuh pengen kontakkan dulu sama penyebab yang dimana dia nggak bisa yakin memperjuangkan kamu, entah itu mantan dia, entah itu orang lama yang dia bikin kayak terhambat buat yakin. Jadi aku ngerasa kayak dia pengen menyelesaikan masalah dia dulu gitu ya. Karena Aquarius I know ini adalah aku melihat dia pengen mengetahui dulu nih. Dia tuh sebenarnya berusaha buat benar-benar membuat keputusan penting. Aquarius, cuman aku lihat when Taurus come, aku lihat Taurus ini menunjukkan dia sangat lambat ya, karena dia benar-benar kayak pelan banget jalannya.
sabar ya, Taurus kan identik dengan orang yang sabar, walaupun keras kepala tapi dia sabar. Aku ngerasa kayak dia tuh kadang-kadang nggak dengerin pendapat orang lain gitu. Jadi kayak dia benar-benar merasa kayak apa yang harus aku milikin sekarang itu yang akan aku kejar. Jadi dia tuh masih benar-benar pengen tahu dulu dia maunya apa baru dia kejar gitu. Dan untuk mengetahui apa yang dia mau ini butuh waktu yang lama. Jadi kalau aku lihat di grup dua ini, menunggu dia yakin untuk memperjuangkan kamu itu cukup lama waktunya, mungkin bisa tahunan ya, karena memang dia masih benar-benar belum yakin ya. Jadi aku ngelihat dia masih banyak dealing with people, orang-orang yang memang menurut dia mempengaruhi emosi dan percintaan dia saat ini. Jadi dia masih pengen nyelesain masalah dia dulu, baru mungkin dia akan berpikir untuk sama kamu. Cuman kalau memang nantinya kalian tidak bersama dan tidak berjodoh, ya bisa aja dia akhirnya kembali sama orang lama itu gitu, atau mungkin memilih yang lain karena dia punya opsi lain di sini juga terlihat. Oke, so itu untuk grup 2 ya. Thank you for watching. Kita lanjut ke PL terakhir. Bye bye. Oke, PL terakhir, PL nomor 3 yang milih box travel. Oke, so let's see ini apa isinya ya. PL nomor 3, apakah doi ingin memperjuangkan kamu? Oke, kita buka kartu tarotnya dulu. Ada kartu Six of Wands, Four of Swords, Four of Pentacles, Judgment, Queen of Swords. Oke, pile terakhir di sini aku merasakan seperti pengagum rahasia ya kalau aku lihat di sini hubungannya, atau dimana kamu mungkin tahu dia punya perasaan sama kamu, cuman kayak masih kayak nebak-nebak gitu karena dia emang masih belum ngomong apapun di sini. So aku lihat ketika ngelihat kartu Six of Wands di sini, aku ngelihat doi ini kagum sama kamu atau punya rasa kagum, punya rasa suka sama kamu dan tertarik yang besar. Cuman aku lihat kayak dia nggak berani untuk mengekspresikan perasaan dia. Entah mungkin kamu punya pasangan saat ini atau mungkin dia juga punya pasangan. Jadinya kayak susah buat bener-bener yang namanya memperjuangkan kan, atau apalagi ngomongin rasa suka gitu. Jadi kayak dia juga mikirin lah kamu mungkin kamu punya pasangan, dia juga punya pasangan, jadi kayak benar-benar ekstra mikir gitu. Dan di sini ketika ngeliat kartu Four of Swords di sini, aku ngerasa kayak dia nggak berani buat komunikasi atau membicarakan tentang perasaan dia. Cuman aku lihat kalian sudah cukup dekat ya, sudah cukup dekat. Cuman kayak nggak ada kata-kata yang bilang dia punya perasaan lebih dan pengen lebih sama kamu gitu, karena mungkin keterbatasan itu ya. Entah dia punya pasangan atau kamu punya pasangan, atau ada sesuatu yang mungkin mengganjal, mungkin kalian rekan kerja dan tidak diperbolehkan buat pacaran gitu, atau mungkin kamu adalah atasan dia dan dia bawahan kamu, jadi kayak really hard for him, atau susah buat si dia ini buat benar-benar kayak express his feelings gitu ya. Jadi benar-benar kayak susah buat dia ngomongin hal itu, jadi dia kayak memendam semuanya sendiri gitu ya. Ada kartu Four of Swords dan Four of Pentacles, bener-bener yang kayak orang yang keep banget, yang megang banget, nggak mau terlalu kelihatan kayak nggak mau ngomongin tentang perasaan gitu. Atau mungkin kamu memang orangnya juga cuek juga bisa, jadi kayak dia hanya bisa mengagumi kamu dari kejauhan gitu. Dan kalau kalian sudah dalam artian kalian sudah berpacaran atau kalian sudah menikah atau kalian sudah dalam artian sudah ada komitmen relationship ya, di sini aku lihat dia itu kayaknya dia pengen ngomong sesuatu sama kamu gitu tentang tujuan dia ke depan. Orang ini pengen diskusi karena aku ngelihat dia tuh kayak mendam semuanya sendiri, entah dia punya masalah, entah dia punya sesuatu hal yang dia pendam, intinya dia tuh kayak nggak mau ngomongin itu sama kamu. Dan di sini terlihat dia tuh hanya bisa iya aja, kayak nggak terlalu bahas masa depan juga bisa, karena dia pengen diskusi. Dan aku ngeliat kayak dia masih belum ready untuk diskusi tentang ini gitu, masih dia pendam lah, karena mungkin dia belum siap secara finansial atau masih belum banyak kesiapan lah untuk ngebahas masa depan gitu. Jadi kalau aku lihat dia lebih ke ngejalanin aja dulu. Itu ya untuk
pile ini. Jadi ada beberapa kemungkinan, cuman intinya orang ini tuh kayak nggak mau mengekspresikan apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, itu kayak dia pendam sendiri gitu. Oke, so ada kartu judgment di sini adalah aku melihat melepaskan ya. Jadi aku melihat dia sedang berusaha melepaskan trauma, melepaskan masa lalu, melepaskan segala hal yang menurut dia tidak worth it untuk dipertahankan dalam diri dia. Bad habit juga bisa jadi kebiasaan buruk, dia juga coba lepaskan. Dan di sini aku melihat ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords inilah dimana orang yang sangat tegas, orang yang sangat bisa dibilang dia pengen banget bisa tegas, pengen banget bisa nunjukin apa sih yang dia pikirin, nyampein apa yang dia rasain ke kamu. Cuman it needs process. Dia benar-benar butuh proses sampai ke dimana dia merasa tegas di sini gitu. Jadi kalau aku lihat orang ini punya niat serius, punya niat untuk memperjuangkan kamu, hanya situasi yang belum mendukung gitu. Itu untuk grup 3 ini, situasi belum mendukung ya, tapi dia sudah punya niat buat berjuang gitu. Pas banget ada kartu Mask di sini, not showing true feelings. Ya jadi ini sangat, aku padahal shuffle-nya acak, jadi cuma loncat-loncat aja, jadi aku kumpulin dan ternyata ini cukup relate sama kartu-kartu yang sebelumnya. Jadi orang ini tuh kayak nggak mau nunjukin, bertopeng ya, nggak mau nunjukin his true feelings, not showing true feelings, karena emang dia kayak nggak, masih belum berani ya, situasinya masih belum mendukung. Soulmate, soul connection, kalian ada soul connection. Mungkin kamu juga menyadari bahwa kok kayaknya orang ini tuh beda gitu, ada vibe atau energi yang beda sama orang ini, kalian ngerasa nyambung, enak, nyaman, cuman kayak nggak ada sesuatu yang lebih kayaknya gitu, kayak nggak ada sesuatu yang diungkapkan juga, nih orang suka nggak sih atau apa, itu kamu kayak masih menebak-nebak gitu ya. Jadi ada soulmate di sini. Ada kartu retreat, it's time to disconnect from the world, dan ada kartu release your ex, sama seperti judgment tadi ya. Jadi kalau aku lihat dia memang sudah membersihkan dirinya ya, membersihkan dirinya dari trauma dan macam-macam. Pokoknya segala hal yang menurut dia itu jelek buat dia. Release your ex tidak hanya melepaskan soal mantan, tapi semua masa lalu dan kejadian-kejadian yang menurut dia mengimpact banget buat dia, dan itu bikin dia menjadi orang yang pribadinya gak bagus, dan itu yang dia rubah saat ini gitu. Kartu retreat inilah disconnect from the world. Bisa aja kalian gak komunikasi, yang awalnya mungkin rajin komunikasi, rajin stalking, jadi kayak ngilang. Itu karena dia merasa situasinya lagi tidak kondusif ya, tidak aman untuk bisa mau mengekspresikan perasaan dia. Jadi dia kayak ngilang, atau mungkin kayak sikapnya beda, itu karena dia merasa dia masih belum siap untuk saat ini. Cuman kalau aku lihat dia punya tujuan, seandainya sama-sama oke, sama-sama siap, dan mungkin kondisinya memang memungkinkan, maka dia akan mengekspresikan perasaan dia dan memang akan tujuannya serius sama kamu gitu. So kita ambil confirmation card ya dari Black Moon astrologi untuk pile nomor 3. Oke. Grup 3 energi doi. Oke. Langsung ada kartu life's purpose. Lagi satu kartu. Transformation. Dia butuh transformasi dulu, perubahan dalam diri dia, perubahan situasi yang dimana itu memungkinkan banget buat progres ke depannya, baru dia berani buat action ya. Jadi make sense banget bahwa di sini ditunjukkan bahwa orang ini benar-benar kayak juga menyiapkan diri dia untuk benar-benar bisa maju ya. Oke, so ada kartu life's purpose di sini. Aku melihat tujuan hidup ya, dia merasa kayak ada koneksi beda, ada koneksi soulmate tadi seperti yang muncul tadi. Jadi dia merasa kayak punya tujuan gitu. Jadi kalau emang dia sekarang sudah punya pasangan, kamu punya pasangan, dia tuh kayak entah kenapa merasakan energi dimana kayak kalau bisa berakhirnya sama kamu, kalau bisa ya gitu. Jadi kayak dia punya tujuan hidup seperti itu. Dia pengen seandainya memang hubungan dia saat ini tidak berjodoh, ya aku pengennya sama kamu, aku pengennya jalanin sama kamu, dan seandainya situasi dan semesta juga mengizinkan. Orang ini sabar aku lihat,
tidak terlalu terburu-buru dan memang menikmati segala sesuatunya. Jadi kalau hubungan kalian dekat dia nikmatin, cuman sekarang saat ini kalau emang komunikasi kalian nggak baik, itu memang karena dia merasa belum saatnya buat bener-bener maju di momen saat ini gitu. Jadi grup 3 kesimpulan adalah dia mau memperjuangkan hubungan ini di kala waktu dan kondisi yang menurut dia tepat untuk saatnya mulai berjuang. Oke, thank you for watching my video. Bye-bye. Ya, kalau mau private reading, kalian bisa cek description box ya. Jadi ada nomor WA yang sudah aku hubungi. Oke, bye. See you next video.